Nah gue sadar itu karena kaki gue tuh kena air ombak. Nah gue baru sadar tuh. Nah ternyata si temen gue si Bagus ini bengong, itu posisi kayak bengong, matanya kosong ngeliat ke arah ke cahaya itu gitu. Oke. Gue tepok-tepok, Gus sadar Gus gitu kan, kagak mau sadar bang. Karena kan mitosnya itu kan di pantai selatan itu kan nggak boleh pakai pakaian hijau ya. Iya. Akhirnya diketahuan tuh pas di warung itu. Setelah dia buka jaket. Iya. Cewek berdiri cuman pakaian kebaya gitu. Di sini tuh kayak ada kayak permata itu gitu. Lah ini kan lantai 2 bang. Ini kan lantai 2, berarti dia terbang dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, dan semoga apa yang menjadi hajat kita di tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen Kompromis kali ini pastinya kita akan mendengarkan cerita misteri dari narasumber. Yang mana di kesempatan ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman berkunjung ke pantai selatan dan dia hampir menjadi korban di jalan-jalannya itu. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah narasumbernya? Ini senior gue nih, Bang Bom Bom. Ketemu lagi kita Bang Bom Bom. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Bom? Alhamdulillah sehat juga Bang. Oke Bang Bom Bom, kesibukan sekarang apa Bang? Masih sama Bang. Oh masih sama. Iya. Oke, ini Bang Bom Bom nih udah pernah mampir juga nih ke Timur Misteri, cerita waktu itu di Papandayan. Papandayan ya. Nah, pokoknya buat teman-teman yang penasaran nih sama cerita Bang Bom Bom sebelumnya, cerita di Gunung Papandayan, ada linknya di deskripsi nanti gua cantumin. Oke Bom, kita langsung aja nih ke intinya. Lu hampir menjadi korban. Sebenarnya bukan gua doang Bang, jadi yang hampir menjadi korban tuh teman gua sebenarnya yang paling parah gitu. Oh jadi banyak nih. Lu jadi di saat itu yang hampir menjadi korban tuh gua berdua. Oke Bang, kita mulai aja langsung ya. Boleh Bang. Oke, buat teman-teman semua, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue juga mau ngingetin apapun yang nanti diceritakan sama Bang Bom Bom bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Bom Bom ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan juga buat teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Bang Bom Bom ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Oke, Bang Bom Bom, cerita lengkapnya seperti apa sih? Jadi cerita ini gua alamin pada tahun 2014 Bang. 2014. Jadi Bang, setiap tahun itu gue punya agenda gitu. Oke. Jadi setiap lebaran Idul Fitri, lebaran keempat tuh gue punya agenda, gue jalan-jalan ke luar kota gitu. Karena kan gue asli Betawi ya, ya nggak punya kampung lah. Healing tahunan lah ya. Nah iya gitu. Jadi kita biasa kan hari pertama, hari kedua, tiga lebaran kan sibuk tuh. Iya. Nah hari keempat, kelima tuh gue sama teman-teman gue tuh apa namanya? Ngebiasain, bukan ngebiasain apa ya? Udah jadi tradisi lah ya. Kayak tradisi gitu aja. Lebaran ya. Gitu. Nah, jadi kita main-main ke kampung orang lah gitu. Nyari suasana baru kan. Oke. Jadi waktu itu gua berempat nih, gua, Ian, Dani sama si Bagus. Nah, biasanya kan gue jalan-jalan ke Cianjur apa ke Puncak gitu kan, tiap itu kan. Tapi kali ini gua bosen gitu kan, gue pengen ngerasain pantai gitu. Akhirnya gue tentuin rame-rame, gue remukin, gue tentuin lah salah satu pantai di Sukabumi gitu. Pantai Selatan kan. Akhirnya kita setuju, kita berangkat tuh pada hari keempat setelah Lebaran. H+4 berarti ya? Iya, H+4. Jadi lagi rame-rame di kampung lah, orang-orang mudik lah gitu ya. Singkat cerita tuh gue kumpul waktu itu janjian abis zuhur. Jadi temen gua si Bagus ini saudaranya punya istri orang sana gitu. Jadi sekaligus lah kita mumpung ada saudaranya, ada relasi lah ya. Iya, jadi kita bisa nginep lah apa segala macam lah, apa numpang istirahat gitu kan. Akhirnya kita kumpul habis zuhur, kita ngopi-ngopi dulu lah di rumah gua gitu kan. Akhirnya kita berangkat kurang lebih jam 1:30 siang.
Motoran tuh. Motoran tuh gue berempat. Jadi gue sama si Dani, si Bagus sama si Ian. Gue berangkat tuh mulai jam 1:30. Awal perjalanan tuh biasa gitu, enak gitu kan. Awal mula cerita perjalanan ini nggak enak pas gue sampai ke jalur Sukabumi. Ya, jadi kan dari Ciawi itu kan ada yang kiri ke arah puncak, kalau lurus kan ke arah Sukabumi tuh. Baru masuk jalur Sukabumi tuh gue udah ketemu sama peristiwa nggak enak gitu kan. Di sekitaran Lido, tau kan jalan Lido itu? Lido itu kan sekitaran situ tuh gue ada nemuin kecelakaan gitu bang. Jadi kayak orang adu banteng itu, motor sama mobil bak gitu. Nah dua-duanya meninggal itu. Dua-duanya meninggal. Macet kan tuh, macet. Emang gue sempat ngeliat keadaan korban gitu kan. Emang parah gitu, sama-sama berdarah gitu, udah pada meninggal gitu, pada geletak di jalan gitu. Sempet gimana ya, kayak serem tapi geli gimana sih ngeliat darah gitu bang. Linu yang linu gitu dah pokoknya. Nggak lama berselang tapi langsung badan gue langsung gak enak gitu. Tapi setelah kejadian itu? Iya. Setelah lihat itu ya? Iya, gitu. Setelah lihat korban itu badan gue langsung gak enak, kayak berat gitu badan gitu kan. Ya tapi gue nggak mau ambil pusing karena gue lagi jalan-jalan kan, nggak mungkin ya gue ngerepotin teman-teman gue. Ya udah gue jalan tuh, terus gue lanjutin perjalanan. Singkat cerita, gue sampai ke daerah Cibadak. Ya Cibadak, jadi mau pintu masuk arah Pelabuhan Ratu lah. Di situ gue istirahat dulu tuh. Kurang lebih gue sampai situ jam 5 sore karena macet kan. Nah ternyata si Bagus ini juga baru pertama kali ke rumah saudaranya itu. Iya, jadi dia nggak tahu jalan kan. Akhirnya kita telepon saudaranya yang di sono, diarahin lah jalannya nih. Bukan ntar kalau ketemu pertigaan belok kanan, belok kiri, harus ke kiri. Nah akhirnya gue udah diarahin kayak gitu kan. Gue jalan, emang jalan pas pertigaan itu kayak bercabang-cabang gitu bang. Ada yang lurus, ada yang kiri banget. Jadi ada yang ke kanan gitu kan. Iya, ada yang serong, ada yang kanan, ada pokoknya bercabang-cabang itulah. Nah kita ambil yang paling kanan banget gitu. Karena itu posisinya juga lagi mudik ya, jadi emang rame, jadi kita putusin wah mungkin ini jalannya nih gitu kan. Harus balik ya? Iya, kita jalan itu kurang lebih jam 5 sore, kita jalan, rame emang bang, macet gitu segala macam. Jadi perjalanan kita juga ngaret kan. Nyasar tuh kita tuh. Iya, karena kayak kurang dapat informasi gitu bang, maksudnya di sana kan agak-agak susah sinyal tuh di pertengah jalan tuh. Kita menghubungin di sana juga nggak bisa. Akhirnya kita berhenti dulu tuh, mau maghrib. Mau maghrib kita berhenti dulu, telepon lagi tuh, dapat sinyal sedikit sinyal kita telepon. Ini kemana arahnya gitu kan? Sambil pokoknya tanya aja ke arah sini gitu. Iya arah sini pokoknya, tapi gua nggak nyebutin pantai ya nggak apa-apa ya. Arah sini pokoknya, lu ke arah sini, pokoknya ikutin pelang aja gitu kan. Akhirnya mau maghrib kurang lebih jam 5:30 lah tuh. Gua jalan terus. Nah gua ngeliat pelang tuh arah ke arah tujuan. Ke pantai itu? Iya. Pas dari jalan besar tuh, gua ambil ke kiri lewat jembatan kayak kali gitu, kali gede gitu. Cuman pas dari jembatan itu bang, itu udah berubah ya. Tadi jalannya rame, ini sepi. Karena posisinya tuh dari jembatan itu nggak jauh tuh, langsung naik ke arah pegunungan. Kiri kanan hutan. Nah, kiri kanan hutan, sepi emang sepi banget kan. Udah itu mau maghrib kan. Gue jalan pelan-pelan itu karena nggak tahu arah jalan, nggak tahu ini tembusnya di mana gitu kan. Pelan-pelan jalannya sepi, gelap, udah gelap, emang udah gelap kan, hutan itu kan nggak kelihatan apa-apa udah. Itu di jalan cuman gue doang berempat, 2 motor. Paling ketemu tuh berapa ratus meter baru ketemu 1 motor atau 1 mobil itu kan. Ada di jalan itu paling ada toko-toko warung, itu juga udah mau tutup karena kan udah mau malam. Gue jalan nggak tahu arah itu, pokoknya tembusnya kemana tuh nggak tahu. Gue jalan itu sama sekali kagak ketemu pemukiman. Sepi, bener-bener sepi. Yang gue takut itu bukannya setan, bukan apa lah. Yang gue takutin itu orang jahil gitu kan. Iya segala macam, namanya juga kita nggak tahu kampung orang kan. Kita orang baru di situ. Kita jalan tuh di situ tuh. Tujuan kita pertama tuh sebenarnya rencana mau sholat maghrib. Mungkin pikiran kita tuh mungkin nanti ketemu pemukiman, ada musola atau segala macam kan. Kita jalan terus tuh bang,
Nah, apa yang kita pikir itu ternyata nggak ada. Bener-bener toh nggak ada pemukiman. Yang ada tuh paling yang kayak gue bilang tadi, warung-warung itu, warung-warung kopi itu juga udah tutup segala macam kan. Makin jalan makin gelap, kondisi makin sepi. Akhirnya kita putusin buat sholat maghrib pinggir jalan. Ada tanah lapang itu dikit. Jadi kita tuh alhamdulillahnya punya stok air mineral buat wudhu. Buat wudhu. Nah, akhirnya gue wudhu pakai air itu tuh. Akhirnya kita sebentar sholat di situ tuh, nggak ada apa-apa sih emang. Kita sholat, kita jalan lagi. Kita di situ juga posisi nggak ada sinyal bang, karena udah di atas kayak di atas perbukitan gitu, hutan gitu, emang nggak ada sinyal. Akhirnya jalan lurus ke hutan lagi, terus jalan terus ketemu kebun teh, ladang kebun teh gitu. Nggak jauh dari kebun teh itu ketemulah pertigaan ada plang. Nah di situ tuh baru rame tuh. Jadi kayak ada sedikit pemukiman, ada warung-warung sembako gitu lah yang buka gitu. Akhirnya gue baru di pertigaan itu baru bisa nelpon tuh saudaranya temen gue, si Bagas tuh. Nah karena udah diarahin sama saudaranya itu, akhirnya gue putusin buat belok kanan, karena emang diarahinnya ke belok kanan tuh. Nah pas gue belok ke kanan itu, dari pertigaan itu jalanan, kontur jalan tuh langsung berubah. Yang tadinya jalan mulus, ini jadi berubah jalan aspal yang tapi udah hancur. Jalan nggak rata gitu, pokoknya nggak enak jalan. Di jalan itu juga nggak ada lampu penerangan sama sekali. Nah itu dari belokan itu agak turun sedikit, jalan jelek kan lama tuh kita tuh. Nah pas turun itu nggak lama langsung temu jalan tanjakan lagi, soalnya kan perbukitan lagi tuh. Jadi posisi gue tuh kayak di punggung bukit gitulah, cuman di pinggir jurang gitu. Karena kita jalanan itu jelek banget bang, maksudnya. Jadi kita nggak bisa buru-buru lah. Kurang lebih di lokasi itu gue kurang lebih jam 8 malam tuh di situ. Jam 8 malam tuh jadi kayak yang kita pelan-pelan ngerayap jalan gitu kan. Nah di situ tuh mulai tuh kayak ada gangguan lah sedikit lah. Kayak ada suara teman gue tuh kayak dengar suara orang ketawa lah segala macam, cuman nggak ada pemukiman kan, nggak ada orang juga. Ada juga temen gue si Ian itu, dia tuh kayak ngedenger orang ngegerem gitu. Gitu. Cuman nggak ada orangnya gitu kan. Ya karena kita juga mungkin berempat kali ya, agak pede kali ya. Akhirnya kita cuekin lah. Kita terusin jalan lama tuh bang, kurang lebih 3 jam kok di situ doang. Karena jalannya itu jelek gitu. Kita nggak bisa buru-buru kan, motor kan udah gitu kan, sini hutan, sebelah sini jurang. Iya, ngeri juga kan kalau misalnya kita paksain kan. Akhirnya kita ketemu sama jalan bagus tuh. Nah dari lokasi kita temu jalan bagus itu ke rumahnya saudaranya si Bagus itu kurang lebih masih 3 jam lagi bang. Jauh bener. Iya, jadi jalannya tuh bagus, emang bagus, jalan aspal, cuman tetap bukan pemukiman. Jalan biasa, jalan aspal biasa, paling ketemu ladang, ketemunya kayak ya ada perumahan, cuman 1, 2, 3 lah, nggak rame gitu. Baru jalan sepi lagi gitu. Kurang lebih 3 jam kita jalan tuh, baru sedikit-sedikit kita ketemu pemukiman, ketemu pasar lah, terminal segala macem tuh. Akhirnya kurang lebih jam 11 malam itu sampai tuh di kayak pintu gerbang ke desanya dia. Iya, jadi kita sampai tuh, emang kondisinya tuh kayak kampung banget bang. Kampung banget, kayak apa ya, banyak rumah-rumah panggung kayu gitulah. Kita masuk tuh emang kayak banyak ladang sawah gitu kan, cuman karena malam nggak kelihatan, sepi, jalanan juga jalan tanah. Kita masuk diarahin tuh, karena bisa nelfon diarahin belok sini gitu kan. Nah sampai mau ke belokan ke rumahnya dia tuh, ke rumah saudaranya dia tuh, gua tuh kayak ketemu sama kayak ngeliat nenek-nenek gitu bang. Cuma ngeliatin kita tuh kayaknya mukanya asem banget gitu. Sini situ, nggak tahu siapa gitu kan, asem banget gitu. Karena gua itu sadar itu kampung orang, ya paling gua bilang permisi lah, punten gitu kan, numpang lewat gitu. Tetap aja muka sinis. Kita jalan pelan-pelan gitu kan, kedengar suara bocah main gitu. Cuma nggak ada bocahnya. Tengah malam kan? Tengah malam, ya kurang lebih jam 12-an lah. Akhirnya nggak jauh kita sampai tuh, emang
rumahnya itu kayak di tepi-tepi sawah gitu bang. Rumahnya juga tuh ada sekitar 3 sampai 4 rumah lah. Akhirnya sampai kita disambut lah, kayak istirahat gitu, disediain teh segala macem. Kita minum, kita bersih-bersih lah badan langsung karena udah gerah banget kan dari siang. Tidur lah kita akhirnya. Nah di tidur itu bang, gue dimimpiin sama yang tadi gue bilang itu korban kecelakaan. Nah gue dimimpiin nih kata dia, Mas, dia bilang kayak gini sama gue, Mas, saya korban yang tadi gitu. Saya korban yang tadi, tolong bantuin doa saya supaya saya tenang gitu. Ngomongnya gitu. Cuman dipikir gue ya namanya orang meninggal kan arwahnya itu pasti udah tenang di sana gitu kan. Mungkin pasti yang jadi patokan gue itu ini bukan arwahnya dia, ini pasti apa namanya jin korinnya dia ataupun jin yang menjelma menjadi dia gitu. Cuman gue tetap akhirnya gue kebangun tuh, gue sempetin kirim Al-Fatihah buat dia gitu kan. Akhirnya gue kebangun, gue liat jam ternyata udah pukul jam 4 gitu. Gue kamar mandi, ya mandilah karena gue udah gerah banget kondisi. Gue mandi lagi, gue sholat subuh sebentar, gue tidur lagi abis itu. Kurang lebih jam 8 pagi gue dibangunin tuh. Bangunin buat sarapan segala macam lah. Emang pas bangun tuh enak tuh suasananya tuh, suasana kampung itu bang, sawah. Terus lagi tuh banyak apa ya, banyak ladang sayur-sayur gitu lah, pokoknya enak. Sejuk lah ya. Ya pokoknya enak banget dah abis itu dah. Udah sarapan tuh, kelar sarapan gue diajak ziarah ternyata sama saudaranya si Bagas itu. Nah, diajak ziarah gitu, akhirnya gue yain kan karena nggak enak buat tamu di situ. Gue ziarah tuh dari rumahnya itu jalan kaki lewatin kayak kolam-kolam empang-empang ikan gitu bang. Lewatin kolam ikan, lewatin kebun-kebun lah. Nah sampai ke titik kebun itu berubah tuh langsung masuk kayak hutan-hutan bambu gitu, lebat banget pohon bambunya. Nah di depan pohon bambu itu, di depan hutan bambu itu ternyata ada bangunan gitu bang, bangunan tua gitu yang ternyata bangunan itu ternyata makam sesepuh di situ. Jadi kayak apa ya? Dikeramatin gitu ya? Iya kayak makam-makam keramat gitu, banyak ziarah juga emang. Cuman pada waktu itu emang posisinya sepi. Nah pas lewat depan makam itu, gue ngeliat si nenek itu lagi. Iya nenek itu lagi. Cuman dia posisinya lagi tiduran gitu bang, kayak posisi lagi tidur, cuma ngeliatin ke arah kita gitu. Tidur kayak tidur nyamping gitu kan. Di jalanan? Di depan, jadi di makam itu tuh kayak ada teras kecil gitu. Nah dia tiduran di situ. Nah pas gua tanya itu siapa gitu kan, nanya ke saudaranya si Bagus ini, itu siapa gitu. Itu kayak, mohon maaf ya, kayak orang OGDJ gitu bang. ODGJ? Iya, kayak kurang dalam gangguan jiwa lah ya. Oh iya kayak gitu lah pokoknya. Oh gitu, pantesan kan ngeliat kita sinis banget gitu kan ya. Akhirnya kita lanjut perjalanan tuh, masuk hutan-hutan bambu tuh. Cuman emang lebat banget bang, mungkin tuh pohon bambu tuh berhektar-hektar lah, pokoknya luas banget itu hutan bambu. Sampai ada anjing hutan. Itu pohon bambu tuh kayak nekuk jalan gitu bang, saking rindangnya itu pohon bambu itu. Gelap. Akhirnya gue jalan tuh kurang lebih setengah jam tuh di pohon bambu doang, di hutan bambu. Sampailah gue kuburan tuh, ziarah di situ, mungkin dipimpin sama saudaranya dia kan. Selesai ziarah, kita balik lagi tuh, kita santai-santai lagi lah, karena tujuan kita kan sebenarnya bukan di situ, karena tujuan kita tuh mau ke pantai kan. Nah dari situ kurang lebih jam 2 lah, selesai kita sholat zuhur, kita makan siang, kita lanjut perjalanan tuh. Sempet lah kita santai metik kelapa gitu loh, pokoknya enak ke situ lah. Kita lanjut perjalanan. Emang dari rumah itu ke pantai itu deket bang, cuman setengah jam. Kita jalan sampailah kita ke pantai. Emang kondisi pantai lagi rame karena kan lagi musim liburan juga, liburan lebaran ya. Rame itu, kita jalan pinggir-pinggir pantai itu nyari penginapan. Kita nyari penginapan karena saking ramenya orang tuh susah. Kita jalan sejam itu, kita nyari penginapan tuh sejam. Akhirnya nemu warung. Warungnya itu emang di pinggir pantai, paling pinggir pantai, jadi warung tuh langsung pantai lepas gitu bang. Nah di warung itu ada balai-balai gitu. Nah pas kita izin ke akang warung, ternyata boleh kita nginep situ gitu.
Akhirnya kita sampai di situ, kita istirahat segala macam, kita ngopi-ngopi lah, kita foto-foto gitu segala macam, kita mandi. Tibalah malam. Berarti lu bermalam di pinggir pantai? Di pinggir pantai, karena niat kita kan tuh nyari penginapan kayak hotel-hotel segala macam tuh nggak dapat karena saking penuhnya itu kan. Akhirnya kita putusin di situ, ya lumayan lah buat tempat istirahat gitu kan. Pas malam itu kita santai lah bang, santai. Emang sepi di pantai itu sepi karena mungkin orang pada di penginapan kali ya, itu kan cuma warung doang kan. Di situ sepi, yang ada cuma yang ramai orang-orang pacaran. Orang-orang pacaran lah, anak-anak muda lah gitu. Kita berempat laki semua kan, iri jadinya. Udah kita di warung, kurang lebih jam 11 malam tuh. Jam 11 malam tuh gue sempat keluar, gue nyari ikan bakar gitu bang. Kita bakar di situ, enak, kita santai. Jam 12 malam lah gue tuh sama si Bagus itu, gue minjem tikar sama yang tukang warung itu. Tempat lu tidur itu? Iya, gue minjem tikar, jadi gue gelap tikar di pantai itu. Akhirnya gue tidur di situ, gue tiduran di situ kan segala macam. Santai lah, denger lagu kan. Di sebelah sana tuh masih banyak orang-orang pacaran tuh. Cuman semakin malam semakin pagi tuh mereka tuh ya sedikit-sedikit lah pada bubar gitu kan. Jadi tinggal gue berdua. Nah si Ian sama si Dani ini dia di warung tuh lagi tidur di situ gitu kan. Lambat laun tuh di pinggir pantai lagi asik dengerin musik tuh. Nah gue posisi gue tuh lagi dengerin musik, gue duduk menghadap ke arah pantai gitu. Sama juga dengan si Bagus ini. Lagi ngeliatin arah pantai ombak itu. Lama-lama tuh kayak datang nggak tahu itu burung, nggak tahu apa gitu. Pokoknya terbang-terbang, pokoknya hitam. Terbang-terbang di atas laut itu bang. Hitam, makin lama tuh makin banyak. Cuma yang aneh, kalau itu burung tapi panjang gitu bang. Kurang lebih setengah meter sampai 1 meter lah itu panjangnya tuh. Terbang-terbang makin malam tuh makin rame. Lu pernah ngeliat burung sawah nggak kalau terbang rame-rame gitu? Kayak burung bangau gitu. Kayak burung gereja gitu kan, ada tuh di sawah. Barangan tuh. Gitu kan? Iya, dia tuh kayak gitu, cuman terbangnya acak-acakan. Rame-rame itu makin itu, kata gue tuh apaan itu ya? Mungkin sugesti itu mungkin burung kali, burung laut lagi nyari ikan gitu kan. Lagi ngeliatin orang yang hitam-hitam terbang itu dari ombak itu bang. Dari ombak, bus tiba-tiba muncul dari dalam air itu cahaya hijau dari satu titik, makin lama makin gede. Makin gede tuh cahaya hijau tuh makin terang itu kan. Gua sempet terpana kurang lebih 3-5 menit lah, gue diam, gue bengong. Nah gue sadar itu karena kaki gue tuh kena air ombak. Nah gue baru sadar tuh. Nah ternyata si temen gue, si Bagus ini bengong itu, posisi kayak bengong, matanya kosong ngeliat ke cahaya itu gitu. Gue tepok-tepok, Gus sadar Gus gitu kan, kagak mau sadar bang. Akhirnya gue panik kan, akhirnya gue seblokin air laut ke dia. Nggak sadar juga. Akhirnya gue tarik, gue panggil si Dani kan sama si Ian, ditarik dibawa ke warung. Akhirnya karena gue panik dengan kondisi itu gitu ya, akhirnya si akang-akang warung itu bantuin gitu kan, dikasih air apa gitu, pokoknya sadar nih si Bagus. Dia sadar, gue putusin buat pindah penginapan malam itu juga karena gue takut kan. Karena nah si Bagus itu kan pakai jaket tuh. Dia pakai jaket, ternyata bajunya itu warna hijau bang. Dia tuh pakai kaos warna hijau karena dia dari rumah saudaranya itu dia pakai jaket, jadi nggak ketahuan sama gua sama teman-teman yang lain. Karena kan mitosnya itu kan di pantai selatan itu kan nggak boleh pakai pakaian hijau ya. Nah akhirnya diketahuan tuh pas di warung itu. Setelah dia buka jaket. Iya. Nah gua melin si Bagus, kok lu pakai pakaian hijau gitu kan? Dia kayak tipe-tipe orang yang batu gitu orangnya. Orangnya keras kepala. Apa sih, gua nggak percaya gitu-gituan gitu kan? Iya, gue bilang ke dia, lu boleh kagak percaya gitu-gituan, tapi seenggaknya kalau kita nggak percaya, kita bisa menghargai kepercayaan orang gitu kan. Adat istiadat di situ ya. Kan karena di Indonesia itu kan rame tuh mitos-mitos kepercayaan begitu bang. Misal contohnya kayak di pantai selatan kan nggak boleh pakai pakaian hijau gitu kan.
Ada juga yang di Ranukumbolo itu kan, di Danau Ranukumbolo itu kan di Gunung Semeru kan nggak boleh namanya tuh kita berenang di situ atau kita nyemplungin kaki ke air. Di Ranukumbolo. Ranu itu karena kan itu menurut suku Tengger itu kan itu air kesucian mereka gitu kan. Ya emang kita nggak boleh, kita nggak percaya gitu dengan kepercayaan orang, tapi seenggaknya kita menghargai dengan kepercayaan orang tersebut kan. Akhirnya gua omelin dia gini-gini, gue suruh lepas bajunya. Akhirnya dia lepas, tapi dia tetap gitu kan kayak ngedumel-dumel gitu bang. Gue suruh lepas, gue suruh pakai baju yang lain. Akhirnya gue ajak dia buat pindah ke depan kan. Lagi-lagi tuh emang karena posisinya pada penuh, gue nyari lagi jam 2 malam gue nyari penginapan. Maksain gue pindah. Akhirnya ketemu tuh agak jauh dari lokasi, mungkin gue juga mikirnya aman kali di sini ya. Emang tetap di pinggir laut gitu kan. Ada tuh kayak bangunan 2 tingkat, kayak kontrakan gitu, cuma 2 tingkat. Cuman yang di atas itu lantai kayu gitu bang. Akhirnya gue tidur di situ tuh. Cuman gue posisi gue di lantai 2, karena kan dia 2 tingkat tuh. Ya gue di atas. Motor tinggal di bawah. Akhirnya buat di situ gue istirahat, si Bagus gue tidur di dalam. Tapi emang sayang itu kondisi penginapan itu emang agak kecil bang, mungkin ya muat cuma 3 orang lah. Satu kamar gitu. Satu kamar tuh 3 orang gitu. Gue ngalah kan, gue tidur di luar gitu. Karena emang dari kontrak itu ada kayak teras kecil lah, 1 meter gitu lah diameternya gitu. Karena gue istirahat di situ, gue ngalah. Gue juga mikirnya ngejagain motor. Karena kan nggak ada penghalang segala macam, takut juga kan. Akhirnya yang bertiga di dalam, si Dani, si Ian sama si Bagus di dalam tidur tuh. Gue di luar pakai tikar segala macam, seadanya gitu. Nah kurang lebih jam 3 itu gue kayak antara sadar atau tidur atau sadar gitu bang. Gue ngelihat antara nggak sadar gitu ya, antara sadar nggak sadar tuh gue ngelihat di luar tuh kayak ada cewek berdiri. Cewek berdiri, cuman pakaian kebaya gitu. Di sini tuh kayak ada kayak permata itu gitu. Kayak apa sih kayak gitu ya? Ya nggak tahu dah, nggak kayak dayang-dayang gitulah pokoknya. Dia diri di ituan, cuman pas gue pikir-pikiran, lah ini kan lantai 2 bang. Ini kan lantai 2, berarti dia terbang dong gitu. Akhirnya gue bangun. Nah dari dalam itu si Dani teriak gitu kan. Bus lu mau kemana gitu kan ya. Lah gue langsung masuk dalam kan, otomatis. Nah si Bagus tuh udah diri, tapi dipegangin sama si Dani itu. Nah si Ian tuh bangun juga kan. Akhirnya gitu gue tutup, gue kunci. Nah si Ian ini kan orangnya kan agak-agak soleh gitu bang. Emang yang paling lurus di antara kita berempat tuh dia nih. Di dia ada air tuh, air putih, dibacain doa apalah sama dia lah pokoknya. Disemprot ke Bagus. Karena dia tuh nggak sadar juga tuh kayak yang pertama kali di pantai itu tuh. Tapi tiba-tiba mau jalan keluar. Akhirnya sama air putih itu dibacain doa, disiram aja, diseblok ke dia tuh. Akhirnya bangun juga tuh bang. Sadar juga. Akhirnya gue nggak tidur lagi tuh abis itu tuh. Nggak tidur lagi, udah karena takut kan gitu kan. Tapi posisi pintu gue kunci, takutnya dia keluar gitu kan. Akhirnya gue ada HP, gue setel aja Quran, sholawatan biar suasana sedikit adem gitu kan. Udah akhirnya pagi tiba, gue putusin buat balik tuh. Alhamdulillah nggak ada apa-apa yang kita takutin nggak terjadi, alhamdulillah gitu ya. Kita pulang ya alhamdulillah, sampai rumah aman lah segala macam. Oke, Bang Bom, gokil sih Bang. Gue aja sampai merinding nih Bang denger cerita lo gitu, detail ya, pokoknya rinci gitu. Bisa dimengerti lah, pokoknya kejadian ini benar-benar ada pilunya, ada senengnya kan Bang ya, namanya kita lagi jalan-jalan ya. Mana ada mirisnya juga. Nah ada yang mau gue tanya nih Bang dari perjalanan lu ini. Yang pertama gue nanyain dari sosok yang kecelakaan dulu kayaknya nih. Yang lu temuin di dalam mimpi lu gitu, sama kejadian nyata, wajahnya atau sosoknya sama nggak sih sama dia gitu, yang lu lihat pada saat lu melintas itu gitu? Yang gua temuin itu emang sosoknya tuh agak-agak mirip Bang, cuman kan yang gua lihat secara langsung itu kan emang kondisi wajahnya udah hancur tuh. Karena darah kan. Tapi yang di mimpi gue itu emang wajahnya agak bersih. Oh bersih, bedanya iya, bersih? Iya beda bersih, cuman mungkin karena mimpi jadi agak-agak blur gimana gitu kan. Oke. Nah emang kebiasaan gue itu Bang, kalau ngeliat kecelakaan gitu tuh,
pasti kebawa mimpi. Sugesti ya. Nggak tahu sugesti, nggak tahu emang jin yang nyamar gitu kan. Pernah juga, lu inget nggak kemarin yang kejadian truk tangki yang nabrak orang itu, yang di Cibubur itu kan? Itu malamnya tuh gue didatengin bang, ngakunya salah satu korban kecelakaan. Orangnya tuh perawakannya putih, agak tinggi, agak ganteng pokoknya. Datengin gue tuh dia, ngomong gini sama gue, bang, gue salah satu korban di situ gitu. Gue tolong dong doain gue gitu. Nah abis itu gue diajak sama dia bang buat ngeliat lokasi. Nah di lokasi itu gue dikasih lihat sama dia tuh kronologi kecelakaannya. Jadi dia lagi di lampu merah itu lagi diem, tiba-tiba ditabrak sama truk tangki itu gitu. Nah, sampai segitu juga dikasih tahu. Nah pada saat kecelakaan yang di Cibubur itu, yang kecelakaan massal ya kita bilang ya. Nah itu lu ngelihat dari status media sosial atau emang lu ada di lokasi pada saat itu? Sebelum lu ngimpi gitu. Yang anehnya itu gue kan emang lagi di rumah, emang gue tahu itu kecelakaan dari media sosial. Mungkin karena sugesti segala macam ya. Mungkin gue sih mikirnya itu jin koordinasi korban atau jin yang menjelma menjadi korban gitu kan. Karena gue yakin para korban itu husnul khotimah, insya Allah gitu kan. Arwahnya udah tenang di sana. Yang gue yakin itu pasti itu salah satu itu pokoknya. Kalau atau antara jin korin atau jin yang menjelma jadi si korban ya. Oke. Nah terlepas apapun itulah yang datang gitu bang. Kan lu sempet di dalam mimpi itu dikasih tahu kronologinya nih. Kita ngebahas kecelakaan itu dulu sedikit ya. Lu kan yang gue tahu kan informasi itu kan masih simpang siur nih beberapa hari ke depan. Nggak tahu kronologi detailnya kan sebelum kita dapat informasi selanjutnya di media sosial. Nah setelah lu mimpi, kronologinya sama berarti dong sama yang di mimpi lu. Dia kecelakaan di lampu merah gitu. Sebenarnya di sebelum itu kan lu belum tahu kan? Pertama yang gue lihat tuh kan kayak yang rame beredar itu. Iya, gue juga kan ngeliat tuh di media sosial hanya tragedinya yang udah terjadi kan. Iya, yang kita lihat kan kronologinya korban belum tahu kan? Belum tahu. Nah, itu lu juga belum dapat dari mana-mana nih, belum lihat dari media mana-mana tuh tentang kronologinya. Tapi ketika malamnya lu dimimpiin. Dan dikasih tahu kronologinya. Iya, jadi kronologinya itu di mimpi itu truk itu dari belakang nyambar ini si korban yang lagi pada di lampu merah kan. Berarti setelah beberapa hari ke depan lu baru tahu nih kronologi sebenarnya. Berarti masuk dong. Maksudnya? Ya, yang di mimpi itu dia menjelaskan kronologinya. Setelah lu dapat informasi kronologinya berarti nyambung. Nah, jadi kan kalau sugesti itu kan mungkin berbeda nih yang kronologinya seperti ini yang dalam mimpi lu, dan kita ternyata setelah dapat dari media sosial kronologinya berbeda, berarti kan itu hanya kembang tidur mimpi gitu. Tapi kan setelah ini kan benar kan kronologinya seperti itu gitu. Sama gitu kan, menurut berita kan begitu ceritanya tuh. Nah emang hampir sama lah yang gue mimpiin, cuman kan baik lagi tuh cuma mimpi bang. Iya, takutnya itu kan cuma rekayasa jin segala macamnya. Tapi tetap gue kirim doa buat para almarhum. Terlepas apapun itu ya, selama sesuatu hal yang dia pinta itu sesuatu yang baik, ya kita kan bisa menerima dengan baik. Selagi itu baik kan, makanya gue kirimin doa segala macam buat para almarhum dan almarhumah kan. Ya lagi-lagi ya sama halnya ketika kita berkunjung suatu tempat ya. Jika memang adat istiadatnya seperti itu, walaupun kita nggak percaya kan kita harus menghargai. Itu ada hal yang harus kita hargai kan. Sengaja kita menghormati lah kepercayaan orang gitu, walaupun kita sendiri nggak percaya gitu. Terlepas apapun itu jin ataupun korin ataupun segala macamnya ya, selama itu baik kan kita bisa ngikutin kan gitu ya. Kita kirim doa ya, kita doain. Kan itu berarti kan sesuatu hal yang baik. Ya, makanya nggak ada salahnya kan. Yang bukan yang menyesatkan itu kan. Siap, itu pertanyaan pertama gue bang. Nah pertanyaan kedua ini, setelah lu sampai di sana gitu, yang ketemu nenek-nenek ODGJ itu, yang lu kan ketemu di dua tempat yang berbeda kan. Yang pertama lu ketemu di jalanan, itu kan berarti kan jaraknya jauh dong. Lu aja tadi sempat 30 menit berjalan di pohon bambu. Berarti nenek-nenek itu kan secara langsung di malam itu kan dia melakukan perjalanan dong. Pindah tempat, ya bahasanya pindah tempat lah. Berarti logika enggak itu orang yang sama yang lu lihat gitu? Emang mirip bang, sama, pakaiannya sama. Ya wajah sama, emang dia gitu. Itu hitungan jam berarti kan dia berjalan kaki ke makam itu kan? Tapi dari yang tempat gua pertama ketemu sama dia tuh emang nggak begitu jauh dari yang tempat. Ketemunya sebelum di makam ya? Dia ada di rumah pendopo gitu? Iya, tapi emang pendopo itu makam. Jadi tapi bukan makam yang lu tuju? Bukan makam yang gua tuju, jadi makam yang keramat ini sama yang makam umum ini jauh gitu. Dan nenek-nenek ini ada di makam umum itu, bukan di makam keramat? Enggak, nenek-nenek itu ada di makam keramat. Ada di makam keramat? Iya, jadi gua ketemu nenek dulu baru sampai ke pemakaman umum gitu bang. Oke. Nah, berarti
makam yang dikeramatkan ini ada di makam umum? Enggak, beda. Jadi makam keramat dulu, masuk hutan bambu, baru ketemu pemakaman umum gitu. Oke, berarti nggak jauh memang sosoknya dia gitu ya? Dia benar. Bukan yang kita pikir-pikirkan. Iya, karena gue mikirnya apa sosok yang berbeda gitu kan, apa? Enggak, tetap sama loh. Tetap sama, emang dia cuman ngeliatin lo gitu. Ya, ngeliat kita tuh sinis, nggak tahu sama, kenapa. gitu. Mungkin ya karena lagi gangguan jiwa, mungkin ya maaf ya. Ya ngeliatnya begitu gitu. Mungkin itu muka asing juga buat orang situ kan. Ya lagi pula kan memang dia dalam gangguan kan gitu ya. Dalam kita tetap positif thinking aja lah ya. Oke. Nanti kita ngeganggu dia. Oke. Nah, sampai lu benar-benar nemu tempat penginapan, ya losmen bisa dibilang ya. Kalau hotel kayaknya enggak ya di warung gitu. Losmen juga enggak. Lebih mirip kontrakan dah pokoknya. Kontrakan. Cuman ya kecil banget emang. Oke. Nah, itu sekaligus warung ya. Jadi warung dulu bang, warung tuh kayak warung-warung apa ya, warung tradisional gitu, cuman pakai terpal gitu, pakai balai bambu gitu, itu pokoknya ada balai itu. Nah kita di tempat istirahat itu tertutup, terbuka bang. Oh malah terbuka banget. Jadi balai itu langsung ini balai, warung balai, lepas ke pantai. Ini pantai langsung lepas laut gitu. Berarti langsung ya plong gitu aja. Darurat juga ya bang ya, darurat ya. Karena yang gue takutin itu karena terlalu terbukanya itu. Oke. Akhirnya kita putusin buat pindah. Kenapa lu nggak bermalam di tempat si saudaranya si Bagas ini nih kan, karena ya satu efisiensi biaya, kedua kan ya lu kan sekedar menikmati di malam itu kan, ketika udah bosen atau nggak balik lagi ke sana. Karena yang gue pikirin tuh ya itu karena jalurnya tuh jalur sepi bang ya. Mungkin karena udah tengah malam yang kita pikirin mungkin begal segala macem lah. Jadi lu mutusin ya, mungkin yang kita nyari yang nggak jauh dari situ mungkin ya. Oke. Nah ini bang, kejadian ketika lu sama si Bagus ini lagi menikmati pantai di malam hari nih. Pertama lu melihat burung yang menurut lu bukan burung gitu kan? Ya, maksudnya lu berusaha positive thinking, lu pikir itu burung gitu kan? Mungkin itu burung lagi nyari ikan gitu segala macam. Tapi dari segi ukurannya ini mencurigakan. Panjang bang, jadi 30 cm kan? Burung itu terbang cuman kayak ada buntutnya pun panjang gitu, gimana sih ya? Bos terbangnya juga cepat, bos. Kayak kerumunan gitu, cuma lebih ribuan. Kalau burung-burung sawah kan itu bisa gerombol. Ya kayak kan, walet berarti. Kalau burung-burung sawah itu kalau walet kan ngacak. Iya, kalau burung sawah itu kan kalau terbang itu kan dia kan beriringan tuh rapi. Ini kalau ini ya absurd gitu. Iya, kayak burung walet berarti. Iya. Pokoknya nggak jelas lah, pokoknya arah terbang itu nggak jelas. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang tahu nih, kalau memang rumahnya nih juga dari subscriber Timun Misteri mungkin ada rumahnya di pinggir pantai gitu kan. Iya. Jika memang ada sosok-sosok seperti itu ya, ketika malam ya mungkin ya bisa kasih tau kita. Entah itu apa ya, tapi gue sih mikirnya tuh burung gitu. Nggak mau yang mikir yang gimana ini ya ukurannya aja ya. Iya, pokoknya panjang itu, pokoknya kayak bus panjang itu kayak panjang itu. Nah hingga akhirnya setelah kejadian lu ngeliat cahaya nih di air, cahaya hijau, burung ini ada masih? Makin banyak. Oh, malah tahu banyak. Makin yang pokoknya makin terang itu cahaya, makin banyak itu burung itu. Iya. Nah, lu kan sempet apa tadi lu bilang, lu tuh kayak terpesona atau gimana gitu, sampai bengong kan? Kayak apa? Pokoknya kayak kagum, kayak kesirap itu, pokoknya kayak hipnotis lah bahasanya. Kayak bengong aja tuh, ngeliatin cahaya itu kayak bengong aja gitu, pokoknya diem aja gitu tuh. Nggak mikir nggak apa-apa, gue bengong aja. Kurang lebih 3-5 menit lah gue begitu. Nah sadar itu karena ketika kaki gue kesenggol air pantai gitu kan, ombak itu, baru gue sadar. Gue nggak habis pikir gimana kalau seumpamanya lu ngalamin yang sama kayak si temen lu nih, si Bagus, sama-sama yang susah buat sadar. Tapi mungkin ini pertolongan Allah kali bang ya, mungkin belum saatnya juga gitu. Iya, maksudnya alhamdulillahnya seperti itu gitu. Lu dikasih kesadaran sehingga lu bisa evakuasi si Bagus ini. Iya. Nah mungkin ini plot twist nih, temen lu yang hampir jadi korban ya. Nah iya. Jadi dia tuh ternyata ngelihat. Mungkin yang dia lihat sama yang gue lihat sama mungkin, cuman dianya tuh gak susah buat sadar gitu. Tapi lu nggak tanyain setelahnya, lu ngelihat nggak gitu sama dia? Yang dia tahu sih cuman itu dia bengong itu aja. Dia nggak sadar dia lagi di mana, nggak sadar dia lagi apa, pokoknya lagi bengong aja. Tiba-tiba udah basah, gue seblok pakai air gitu. Itu cahaya seperti apa sih bang? Cahaya hijau bang. Enggak, maksudnya kan dia ngikut barang ombak atau memang udah ada di situ terus ketika kehantam ombak gitu? Jadi kan ombak itu kan bergelombang tuh. Jadi dia cahaya itu di satu titik. Jadi nggak ikut ombak. Jadi di satu titik itu jadi jauh satu titik. dari lu? Nggak terlalu jauh. Pokoknya ya mungkin agak lumayan dalam dari laut dah.
Di bawah air berarti. Di bawah air, dari bawah. Berpusat dari bawah Di gitu. bawah air. Langsung makin gede, makin Terang. gede, makin gede. Lumayan. Oke. Pokoknya cahaya hijau, entah cahaya apa itu ya. Gua nggak mau pikir oh, itu si fulan lah nggak tahu. Iya, maksudnya kita punya prediksi ke sana lah, yang namanya ya, 400 selatan ya. Iya. Cuman kita nggak bisa nyimpulin nih itu beliau atau bukan gitu Iya, kan. Yang kita jelas nggak tahu juga lah itu di siapa. pantai gitu, itulah ya. kita ketemu, lu ketemu sama cahaya itu ya. Yang hingga akhirnya ketemu dalam mimpi. Tapi ntar gue nggak mau nanyain itu dulu. Gue mau nanyain ketika si Bagus ini sempat dievakuasikan ke warung. Dan si Mamang itu ngerespon nggak? Ngasih informasi nggak gitu? Nyalahin nggak atau segala macamnya ketika dia tahu bajunya si Bagus hijau? Yang dia respon tuh pertama, kenapa Kang gitu, kenapa gitu kan, langsung keluar dari warung tuh, ini kenapa, ini Kang bengong nggak sadar gitu, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia bikin itu yang gue bilang tadi, dia bikin kayak air doa segala macam lah, dia saya blok baru sadar gitu kan. Tapi dia nggak, pas si Bagus itu ketahuan pakai baju hijau, dia nggak ngomel nggak apa, cuman ganti aja baju gitu dong udah. Oh, tapi ngerespon gitu. Tapi tapi dia nggak ke arah yang ke mitosnya. Ke mitos ya, tapi dia bilang, itu baju basah, itu ganti aja gitu aja, alasannya begitu. Iya, alihnya begitu. Itu baju basah, takut masuk angin, ganti aja gitu. Tapi ada kata-kata ganti aja. Ganti aja, iya. Oke, ya dua sisi sih. Ya, memang benar kondisinya basah kan, namanya di pinggir pantai kan anginnya kencang. Gue juga bagusnya dia tuh jadi nggak memperkeruh suasana gitu kan. Nggak bawa sugesti. Iya, jadi nggak bawa sugesti lagi. Bagusnya begitu. Ya bener sih Bagus ketika di situ pasti gue yakin lu tuh berempat tertuju ke sana, ke arah sana. Ya mungkin ya. Mungkin di pikiran lu ya. Lu berempat ini tertuju ke arah sana, ke arah yang cahaya itu, maksudnya namanya di pantai selatan kan gitu. Tapi yang Mamang itu ya benar sih ngindarin sugesti itu kan dengan cara seperti itu. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir yang jadi intinya nih. Lu bisa nyimpulin nggak sosok yang lu temuin itu? Nggak tahu dah bang. Pokoknya yang gua lihat antara sadar nggak sadar itu pokoknya tuh kayak pakai dayang-dayang gitu lah pokoknya. Kan ada nih. Kayak tapi kan ada nih, kita ngeliat di Google, kita searching gitu. Enggak yang hijau begitu enggak. Oh enggak. Gini pakai pakaian putih-putih emas gitu pokoknya. Cuma di sini kayak ada kain gitu. Selendang. Iya, jadi ini kebaya gitu, kayak pakai pakaian dayang gimana. Kemben gitu ya. Iya, jadi kayak enggak nih kayak segini nih. Iya, kemben gitu. Iya, kan? kayak pakai pakaian apa sih? Dayang segini nih, ini kebuka nih. Iya. Ini kayak ada kain gitu yang lingkar di sini, iya. Kayak penari-penari gitu kan. Kayak itu juga apa namanya? Rambutnya tuh kayak di mahkota gitu. Bukan mahkota, apa sih namanya? Rambutnya tuh kayak di kalau sini tuh apa sih namanya? Rambutnya di sanggul gitu. Konde. Oh, konde. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, kalau di gambar kan rambutnya terurai ya? Nah, kayaknya bukan dia tuh, kayaknya mungkin dayang gitu. Dayang-dayangnya dia, ya entahlah itu apa gitu. Mungkin dia jelmaan juga pastilah. Oke. Nah, ini pertanyaan bonus bang. Ketika lu sadar kalau sosok itu melayang karena lu ada di lantai 2, tiba-tiba di dalam nih si Ian teriak kalau si Bagus mau pergi. Si Bagus udah berdiri posisinya. Udah berdiri? Iya, mungkin mau pergi kali, mungkin dia masih di bawah alam sadar itu kan, mungkin masih terpengaruh sama si ini. Efeknya tadi iya. Ya, sama efek yang lihat cahaya itu ya? Iya, mungkin masih terpengaruh itu. Mungkin. Ketika dia sadar lo tanyain nggak? Enggak. Ketika udah pulang atau segala macam, apa ke saudaranya gitu? Enggak, pokoknya gua langsung suruh tidur lagi. Tapi posisinya pintu gua kunci, sama gua setel ayat-ayat Quran gitu lah, sholawat dan segala macam. Nah, enggak mungkin, setelah pulang gitu. Setelah pulang ke rumah saudaranya atau entar pas di rumah gitu, lu nanyain nggak sama si Bagus? Dia sih ngakunya enggak apa ya, biasa aja tuh, pokoknya kayak dia ngaku kayak tidur. Yang dia rasain tidur? Kayak tidur, tiba-tiba kayak udah, kok pipi gue sakit ya, orang gue seblok kan. Kok badan gue basah ya gitu doang. Berarti bang benar-benar nggak sadar? Nggak sadar gitu. Oke bang Bom, kalau bisa sih nanti si Bagus kita undang kemari bang ya, biar dia juga bisa bercerita gitu dengan versinya dia kan gitu. Mudah-mudahan. Kalau semuanya lu masih ada kontaknya, boleh bang nanti kita kabarin si Bagus biar bang bercerita versinya dia bang ya. Tapi gue udah lama gak ketemu sama dia sih, mudah-mudahan sih ya ada sambung silaturahmi lah. Syukur ya. Iya. Bagus nonton juga nih. Ya, kalau bang Bagus nonton, Timur Misteri ngundang Bagus nih buat ngasih versinya si Bagus, karena kayaknya Bagus nih bang, ada sisi yang harus dijelaskan nih. Dari nggak sadarnya si Bagus ini. Mudah-mudahan bisa deh bang. Oke, mudah-mudahan juga. Bang, terima kasih banyak. Oke, udah mau cerita di sini. Oke, sama-sama. Kalau punya cerita lagi nanti bisa bang mampir ke sini ya. Insya Allah bang. Oke, bang Om, terima kasih sekali lagi.
Dan buat teman-teman, gue juga mengingatkan apapun yang sudah diceritakan sama Bang Bom bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua. Dan kan cerita dari Bang Bom ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Nah, poinnya dari semua ini ya tetap kesimpulannya teman-teman lah yang bisa ambil kesimpulan Bang ya. Apalagi yang tahu dengan hal ini gitu kan. Kita nggak bisa ambil kesimpulan ya, inilah hanya berdasarkan pengalaman yang Bang lu rasain gitu Bang ya, yang lu alamin. Oke Bang Bom, tapi sebelum kita tutup, lu ada pesan-pesan nih Bang buat teman-teman? Pesan-pesannya buat teman-teman Timur Misteri, pesan-pesan gue ya dimanapun kita berada, kita tetap harus menghormati budaya, adat, dan kepercayaan orang-orang tersebut ya. Seenggaknya emang kalau kita nggak percaya, kita menghargai lah. Kita jangan melawan, kita jangan sok-sokan kita menentang gitu lah, karena ya pasti ada akibatnya lah. Karena ya jadi hukum adat lah di situ yang harus kita patuhi kan gitu. Iya, benar-benar. Terima kasih Bang Bom. Sebelum pamit undur diri, gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis, dan buat teman-teman juga yang terganggu sama iklan di YouTube, teman-teman bisa mampir nih ke Spotify-nya Timur Misteri di Timur Misteri Podcast. Di situ juga banyak cerita-cerita horor dari narasumber. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Bom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.